dirinya di hadapan Bapaknya dan taat pada semua perintah dan pimpinan dari Bapa Surgawi. Sekali lagi, Yesus menganggap dirinya sebagai hamba. Berarti Yesus menaruh dalam pemikirannya itu misi dari Allah. Yesus menaruh pemikiran itu sesuatu yang jernih. Jadi apa yang dipikirkan Allah Bapa sebagai sumber pemikiran waktu saat itu dibawa Yesus ke dunia ini. Makanya Yesus menjadi hamba. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memiliki pikiran seperti Kristus, pikiran seperti Yesus, kita harus melihat diri kita sendiri sebagai hamba. Teman-teman, walaupun teman-teman bukan hamba Tuhan, tapi kata hamba ini punya maksud bukan sebagai status. Yoke nanti jadi hamba Tuhan, jadi ibu rohani, atau Dani jadi bapak gembala di kemudian hari. Bukan. Tapi kata hamba ini lebih kepada karakter, lebih kepada sikap hati kita kepada Tuhan. Nah, karena pikiran yang jernih akan selalu muncul di saat kerendahan hati menyatu dengan ketaatan. Nah, kalau kita lihat Yesus dalam kerendahan hatinya, dia mau taat membawa visi yang murni itu dari Allah. Karena kenapa kerendahan hati selalu menyatu dengan ketaatan sehingga pemikiran yang murni itu selalu sejalan? Nah, kita bisa melihat bersama bahwa karena tidak ada orang yang tinggi hati yang memiliki kejernihan pikiran. Orang yang tinggi hati, konotasi dari pemikirannya itu sesuatu hal-hal yang melebih-lebihkan daripada yang murni. Jadi sesuatu yang murni itu hilang karena orang sombong, orang yang tinggi hati, dia selalu memikirkan sesuatu yang berlebihan. Makanya dia tidak punya kejernihan dalam berpikir, kemurnian dari pemikiran dia. Atau orang yang tidak memiliki kejernihan pikiran karena punya tinggi hati, dia mampu melakukan sesuatu yang di luar batas kontrol. Nah, kita bisa lihat bersama Lucifer seorang malaikat tertinggi yang karena keangkuhannya membuat ia kehilangan ketaatan hati hamba, seperti yang tadi kita baca, sehingga memberontak dan mau menjadi seperti Allah. Dia bukan sekedar hilang kerendahan hati sebagai hati hamba, dia juga kehilangan ketaatan kepada Allah, sehingga pemikirannya itu dikuasai oleh hal-hal yang tercemar, hal-hal yang di luar dari sesuatu yang murni, yaitu sesuai dengan kebenaran. Kalau pikir Lucifer punya jabatan, status tertinggi, tapi karena dia membiarkan pemikirannya dikotori dengan pikiran-pikiran yang tidak taat kepada Allah, sehingga Lucifer itu dikatakan dia jadi malaikat yang dibuang, yang dimurkai. Nah, hal ini sangat sering terjadi dalam kita bahwa jangan sampai kita yang sebenarnya lahir pure dari kebenaran, kita anak-anak terang, kita anak-anak percaya, kita tidak lagi memiliki pemikiran yang murni karena kita tidak tinggal dalam Tuhan. Lucifer itu sangat dekat dia dengan Tuhan, tetapi mengapa pemikirannya rusak? Pola pikir yang jernih, yang murni itu rusak karena dia membiarkan keangkuhan dan pemberontakan di dalam hatinya. Tapi lihat Yesus punya pemikiran yang jernih, dia bawa misi ilahi yang jernih itu dengan apa? Dia menjadi hamba yang taat. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, hal ini terjadi lewat apa semua? Pola pikir. Kenapa saudara? Orang yang punya pikiran itu mampu meledakkan satu negara. Yang membuat bom-bom itu, yang membuat alat-alat militer, itu orang-orang yang punya kecerdasan, punya intelektual yang tinggi. Bahkan kalau sampai sekarang, kalau untuk perang dunia bisa menggunakan alat-alat senjata dan bahkan alat-alat perang yang modern, yang luar biasa. Tapi sekarang tidak perlu pakai pistol, bisa membunuh satu negara. Nah, semua ini bersumber dari pemikiran. Jadi kita penting sekali berhati-hati dalam pikiran kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya pikiran yang murni dari Tuhan. Oleh sebab itu dalam Efesus 6 ayat 20, di sana bagaimana Paulus menuliskan dia sebagai utusan. Nah, artinya teman-teman dan saya dan Kak Horjel ini adalah utusan Kristus. Jadi kita harus memiliki sesuatu yang murni, pola pikir yang murni yang didasarkan pada kebenaran untuk kita bertindak dalam hidup kita. Nah, jika teman-teman ingin memiliki pikiran yang jernih, semua itu kita harus kembalikan kepada fokus kita kepada Yesus. Tidak ada orang di luar Yesus yang mampu berpikir jernih. Kenapa Kawaril katakan mampu berpikir jernih?
Orang dunia bisa berpikir jernih, tapi belum tentu itu berpusat kepada kebenaran. Orang dunia bisa berpikir jernih, tapi kebenaran itu belum tentu. Jadi kita harus tahu kenapa kita dibilang jernih, dibilang kita harus memiliki pemikiran yang murni. Karena Yesus yang telah menjadi teladan kita. Yesus bawa hal-hal yang betul-betul bersumber dari Allah, hal-hal yang bersifat benar, hal-hal yang bersifat murni untuk kita di dunia ini, tanpa ada hal-hal yang tercemar. Oleh sebab itu, teman-teman, kita butuh pemikiran yang murni, itu bersumber dari Kristus. Saat teman-teman berusaha untuk menemukan tujuan Allah dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mendapatkannya kalau kita belum mendekatkan hidup kita, membuat pola pikir kita seperti apa yang Yesus katakan. Nah, jika kita ingin memiliki pikiran seperti Kristus, kita harus bertekad untuk menjadi orang-orang yang konsisten dengan komitmen kita sebagai anak Tuhan. Apa komitmen kita? Semua komitmen anak Tuhan itu terletak dalam kebenaran, tindakan, pikiran, sifat, karakter, perbuatan, ada dalam kebenaran. Bahkan teman-teman Hof bisa lihat, banyak orang-orang di hari-hari ini menyatakan dia anak Tuhan, pikiran seperti orang Kristen, menyatakan diri mereka sebagai anak Tuhan yang adalah Kristen, yang betul-betul menjadi saksi Yesus. Tapi kenapa terkadang mereka terhilang? Karena pemikiran mereka tidak murni lagi. Tujuan motivasi mereka tidak murni. Nah, apa manfaat dari kita memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang murni? Mungkin teman-teman akan berkata, ya orang punya pikiran yang jernih, pikiran yang murni, ya udah hidupnya enak-enak aja, hidupnya lancar-lancar aja. Tapi ada keuntungan-keuntungan yang harus kita tahu. Orang yang punya pemikiran yang jernih. Yang pertama, ada pendek saja, pikiran yang jernih menjadikan kita sebagai pribadi yang berkualitas surgawi. Bukan berarti kita sudah jadi malaikat, tapi orang yang memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang murni, kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang berkualitas surgawi. Artinya, kita di dunia, tapi karakter kehidupan kita berlandaskan kepada kebenaran. Semua itu kita dasarkan kepada firman Tuhan. Artinya dalam hidup di dunia ini, kita beraktivitas sebagai manusia jasmani, tapi kita berkarya dalam hidup kita dengan pikiran-pikiran surgawi. Pikiran-pikiran yang dalam kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu, orang yang hidupnya pikirannya jernih, dia akan punya kualitas rohani, punya kualitas kelihatan di luarnya, dia punya sikap baik, dia punya karakter baik. Tapi siapa yang bisa melihat sampai kedalaman hati, sampai kedalaman pikiran? Terkadang kita bersembunyi di balik sikap baik kita bersembunyi di balik sikap ramah kita untuk terlihat sepertinya kita baik. Padahal dalam pola pikir kita tidak punya kualitas kebenaran. Terkadang dalam pola pikir kita merancangkan hal-hal yang jahat bagi orang lain. Bahkan sebenarnya terkadang dalam pola hidup kita merancangkan kejahatan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Jadi terkadang bukan pikiran yang jernih itu hilang, tercemar, tercampur, kita tidak mencelakakan orang lain, tapi kita mencelakakan diri kita sendiri. Banyak teman-teman mungkin saksikan hari-hari ini ada anak-anak muda stres, depresi, gagal dalam bercinta, gagal dalam pendidikan, gagal dalam segala hal. Nah, terus mereka lari pada pikiran-pikiran yang tidak murni lagi. Mereka bergaul dengan teman-teman yang memberi dampak kepada mereka untuk berpikir negatif. Ada yang jadi hidup dalam seks bebas, ada hidup dalam narkoba. Karena apa? Mereka tidak memfilter kehidupan mereka, pikiran mereka dengan pikiran yang berkualitas surgawi. Kalau teman-teman punya pikiran berkualitas surgawi, hari ini kita punya pengaruh, kita punya pengalaman gak enak, kita punya masalah hidup. Tapi karena pikiran kita selalu adalah pikiran yang tertanam dalam Kristus, pikiran yang jernih, tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau dosa, berbau noda di hadapan Tuhan, maka di hadapan manusia, pasti teman-teman akan bersikap, bertindak sesuai kebenaran.
Banyak teman-teman saksikan teman-teman kita lari dalam seks bebas, lari dalam dosa-dosa yang Tuhan tidak inginkan. Karena apa? Mereka kehilangan pikiran yang jernih. Bayangkan saudara, orang yang kehilangan pikiran jernih, dalam konsep pikirannya semua hal-hal negatif yang dirancangkan. Dia mungkin tidak mencelakakan sekali lagi orang lain, tapi dia mencelakakan dirinya sendiri. Keuntungan bagi kita yang punya pemikiran yang jernih, kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Tapi orang yang tidak memiliki pikiran yang jernih, yang sudah terkontaminasi, dia akan merusakkan hidupnya. Filipi mencatat, sebab kita ini adalah warga kerajaan Allah. Maka kalau kita warga kerajaan Allah, kita numpang tinggal di dunia, berarti kita harus memiliki adat, budaya, adat istiadat yang dari sorga. Sikap-sikap kehidupan kita yang dari sorga yang kita bawa ke dunia ini. Bukan sebaliknya, kita yang dari warga kerajaan sorga yang ditebus oleh darah Yesus, kita tinggal di dunia ini, kita hidup seperti orang dunia, padahal kita cuma numpang. Ibarat kata kalau teman-teman misalnya tinggal jalan ke rumah teman, pasti teman-teman walaupun pergi ke rumah dia, kalau sikap saudara udah bagus dari rumah sendiri, pergi ke orang lain, saudara tidak akan terpengaruh jika di situ kualitas kehidupan mereka itu amburadul. Begitu juga kita sama dengan kehidupan kita di dunia. Karena kita warga kerajaan sorga, maka hal-hal kebenaran, pola pikir yang berni, pola pikir yang terfilter oleh kebenaran itu kita bawa di dunia ini dan kita jadikan itu sebagai sesuatu yang berpengaruh bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang kedua, pikiran yang jernih yang kita miliki menjadikan kita sebagai influencer bagi lingkungan sekitar kita. Kalau saudara punya pikiran positif, saudara punya pikiran jernih, maka lingkungan saudara akan positif. Tapi kalau mindset kita sudah dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tercemar, hal-hal yang jahat, maka situasi di sekitar kita juga terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan ada peribahasa berkata, apa yang terjadi hari ini mungkin karena apa yang kita pikirkan di hari sebelumnya. Oleh sebab itu kita butuh pemikiran yang jernih supaya di hari selanjutnya, detik selanjutnya kita akan mengalami hal-hal yang positif. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi influencer bagi lingkungan sekitar kita, ini kalau tadi hanya menguntungkan diri kita sendiri, dampaknya bukan saja bagi kita, tapi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita di sekolah, di pelayanan, mereka akan menjadikan kita sebagai pola hidup. Saudara bayangkan, saudara, teman-teman, lihat orang-orang melihat teman-teman sebagai sesuatu yang mempengaruhi. Kata kasarnya, gambarannya, kalau misalnya kita melihat Jokowi sebagai pola atau sebagai sesuatu yang menjadi ambasador di bangsa ini. Nah, teman-teman, seperti itu di sekolah, kalau saudara punya pemikiran yang jernih, saudara akan menjadikan diri saudara sebagai pengaruh bagi orang lain. Jadi saudara akan menjadi sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dikenal, bahkan sesuatu yang diidam-idamkan. Mungkin kalau teman-teman di sekolah, keuntungannya teman-teman pintar, teman-teman bisa membawa dampak, bukan hanya cuma juara di kelas, tapi akan banyak hubungan-hubungan yang baik dengan teman-teman, akan banyak orang yang suka bergaul dengan kita, akan banyak orang yang mungkin jatuh cinta karena saudara pintar, karena saudara baik, atau saudara seperti apa, karena saudara menjadi influencer di mana saudara berada. Oleh sebab itu, kalau kita punya pikiran yang jernih, makanya kalau di Jawa orang berkata seperti ini, oh itu anak Tuhan ya, anak Tuhan, anaknya Tuhan. Tanpa kita sadari, walaupun itu seperti cemooh, berarti ada yang mereka lihat di dalam diri kita itu berbeda. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang melukai hati kita, merasa kita berbeda sendiri. Tapi lewat perbedaan yang orang lihat dalam kita, kita menjadikan hidup kita ini pengaruh bagi mereka. Mereka mungkin tidak melihat pikiran kita, mereka mungkin tidak melihat hati kita, tapi dari hati, perasaan, pikiran kita wujudkan dalam tindakan kita sebagai anak Tuhan, maka orang akan melihat Yesus ada di dalam kita. Pikiran kita yang jernih itu akan menjadi pengaruh bagi orang lain. Orang lain akan melihat sesuatu teladan hidup dalam hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman, setidaknya kita menjadi influencer bagi sekeliling kita. Sebab dari pikiran yang diwujudkan dalam tindakan, kita akan menjadikan orang lain melihat kita sebagai pribadi yang menjadi teladan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi, kalau kita punya pikiran yang dalam Kristus, kita punya pikiran perasaan yang menyatu dalam Kristus, kita punya banyak sekali kesempatan untuk menjadikan pemikiran kita ini sebagai pengaruh bagi teman-teman di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan di sekitar kita. Hal yang terakhir, yang ketiga, kalau kita punya pikiran yang jernih, ini akan menuntun kita untuk selalu mampu,
melihat segala keadaan dengan bijak. Sekali lagi, pikiran yang jernih menuntun kita untuk selalu mampu melihat segala keadaan dengan bijak. Nah, kalau kita baca kitab Amsal, di sana banyak kata-kata bijak. Nah, kalau kita lihat sumber dari kata-kata bijak ini adalah tentang hal-hal kebenaran yang Salomo tuliskan untuk menjadi pola hidup kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah kehidupan orang fasik. Oleh sebab itu, kalau kita bisa memiliki pikiran yang jernih, maka pikiran yang jernih itu akan mampu menuntun kita melihat segala keadaan dengan bijak. Dalam hal ini, sekalipun teman-teman terkadang yang kita lihat dalam hal-hal yang terjadi di sekitar kita sepertinya tidak memberikan hasil, sepertinya tidak memuaskan, maka pikiran yang jernih akan mendorong kita untuk mampu berpikir optimis. Kita berpikir optimis walaupun terkadang keadaan itu sepertinya kritis, keadaan itu sepertinya sulit. Nah, oleh sebab itu, kalau kita punya pikiran yang jernih, pikiran yang murni, kita akan melihat segala sesuatu dalam ruang lingkup positif. Teman-teman pernah dengar kisah Daud sama Saul? Daud punya kesempatan waktu itu untuk membunuh Saul. Tapi karena dasar pemikiran Daud itu murni di hadapan Tuhan, dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah, dan pikirannya itu dikuasai oleh kebenaran, maka apa yang Daud lakukan? Keadaan saat itu menguntungkan bagi Daud untuk membunuh Raja Saul yang mengejar-ngejar dia. Tapi Daud berpikir dengan bijaksana. Daud bertindak dengan pemikiran-pemikiran yang jernih, pemikiran yang positif. Daud tahu kalau dia melakukan itu, dia membunuh Raja Saul, sepertinya dia akan melanggar kebenaran. Dia akan melanggar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun terkadang keadaan di kita menguntungkan untuk kita bertindak dengan pikiran yang tidak benar, tapi kalau kita sadar, kita mengerti bahwa hidup kita ini sebenarnya harus ikut kehendak Tuhan, kita akan mampu berpikir dengan bijak. Sangat penting sekali pikiran yang jernih ini menuntun kita untuk terus bertindak dalam kebijaksanaan. Oleh sebab itu, kita akan mampu membuat keadaan yang kacau balau terlihat seperti keadaan yang tenang. Kita mampu akan melihat situasi yang sepertinya akan mengancam kita, akan memberi dampak negatif bagi kita. Tapi karena kita punya pikiran yang jernih, kita melihat itu sebagai sesuatu yang memberi keuntungan bagi kita. Hal ini membuat kita akan terus bersikap bijaksana untuk merespon segala keadaan, kondisi, dan situasi yang terjadi di setiap momen hidup kita. Makanya tadi Filipi berkata, biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak kita terdapat dalam Kristus, sehingga apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kerjakan, teman-teman pun yang hari ini teman-teman Hof mau untuk ikut kemah Hof, berarti saudara, saya yakin percaya, saudara sudah menanamkan pikiran di dalam Kristus, sehingga ketika ada kebenaran, saudara mengejar itu, teman-teman mau belajar, teman-teman mau mencari tahu apa yang perlu saya tambah, supaya pikiranku selalu terfilter dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran kita selalu positif, pikiran kita selalu murni, pikiran kita selalu bersih. Ingat, iblis mencari celah bukan karena ada kesempatan yang terlihat, tapi iblis selalu lihat pikiran kita yang memberi ruang untuk iblis bekerja. Sekali lagi, kadang kejahatan tidak pernah terjadi bukan karena ada niat, tapi kesempatan juga itu menunjukkan bahwa kita memberi peluang untuk iblis bekerja. Kadang dosa tidak akan pernah terjadi kalau pikiran kita bersih, tapi kalau pikiran kita terbenak hal-hal negatif dan sudah menjadi sesuatu yang kotor, menjadi tempat sampah di dalam otak ini, maka hal-hal yang kita kerjakan adalah hal-hal yang seperti bagaimana sampah baunya, seperti itu juga tindakan kita. Oleh sebab itu, hal yang ketiga tadi saya katakan, kita butuh pemikiran yang jernih untuk kita selalu melihat keadaan di sekitar kita dengan bijaksana. Nah, intisari dari renungan ini, saya mau katakan bahwa biarlah teman-teman Hof seberapa yang kita ada malam hari ini, biar firman Tuhan itu menjadi mesin kontrol yang memprogram ulang pikiran kita. Kalau hari ini pikiran kita tercemar oleh dosa, tercemar oleh pikiran negatif, jadikan firman yang kita baca, firman yang kita temui setiap hari untuk menjadi sesuatu yang membersihkan pikiran kita agar pikiran kita selalu jernih, sehingga kita selalu terkontrol sama Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mencapai pikiran yang sehat, yang jernih, jika kita masih mengizinkan
Sekali lagi, kita masih mengizinkan hal-hal apapun yang merusak pikiran kita. Mungkin tubuh ini tidak akan hancur dengan pikiran jahat. Kak Horjal mungkin tetap gendut kalau Kak Horjal berpikir jahat, tidak akan mempengaruhi badan ini. Tapi sebenarnya itu akan merusak mental, akan merusak karakter saudara. Seorang pembunuh, dia tidak berasal dari karakter pembunuh. Dilahirkan dengan didikan-didikan moral dari orang tuanya. Tapi karena keadaan perjalanan hidupnya diisi dengan hal-hal yang tidak bersih, hal-hal yang kotor, pergaulan yang buruk, maka dia menjadi sesuatu yang mengancam banyak orang. Sekali lagi, tidak ada penjahat yang lahir karena dia adalah punya gen kejahatan, enggak. Tapi semua orang terlahir dengan murni. Tapi bagaimana perjalanan hidup kita dari masa remaja teman-teman di sekolah sampai masa muda teman-teman mempertahankan pikiran bersih dengan firman Tuhan supaya saudara menjadi sesuatu yang berdampak bagi banyak orang. Oleh sebab itu, saat kita membaca firman Tuhan dan memasukkan ke dalam hati dan pikiran kita, Tuhan akan menggunakan kebenaran. Sekali lagi, kebenaran yang saudara baca satu ayat setiap hari itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kembali kebenaran-kebenaran yang saudara pernah baca, saudara pernah pelajari. Dengan demikian saudara akan memfilter pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang kotor. Oleh sebab itu, Tuhan akan menggunakan kebenaran untuk mengusir kesalahan, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan. Karena kita bisa bercermin dari dunia ini, tapi relatif, terbatas. Kalau kita bercermin dari kebenaran ketika kita sudah melenceng, firman Tuhan akan menyatakan, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, oleh sebab itu, Yesus akan meminimal atau akan menghapus segala pola pikir kita yang tidak memberi keuntungan, pola pikir jahat, pola pikir yang tidak produktif. Ketika kita memberi kesempatan oleh pikiran kita ini untuk terus terkonek sama Tuhan. Terima kasih teman-teman Hof, walaupun minggu ke minggu hanya beberapa yang aktif, tapi saudara adalah generasi yang mau maju. Saudara adalah generasi yang punya pemikiran-pemikiran yang kritis di dalam Tuhan. Saudara mau mencari kebenaran supaya hidup saudara terkontrol, pikiran rekan-rekan terkontrol. Saudara, mari teman-teman Hof kita baca, pelajari firman Tuhan, jangan pernah bosan. Ketika kita belajar kebenaran, kemudian kita percayai kebenaran yang kita pelajari, dan kita terapkan dalam hidup kita, maka kita akan memiliki pikiran-pikiran yang jernih. Walaupun kita berkata, Kak, saya sudah berdoa. Tidak mungkin Tuhan Yesus akan berkata kepada Yoke, begini, begitu. Kecuali Yoke punya karunia khusus. Tapi Tuhan selalu berbicara lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Oleh sebab itu, pilihlah pikiran-pikiran yang jernih untuk terus kita terkontrol dalam kebenaran. Dan yang terakhir, jangan memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk dikuasai oleh hal-hal yang bukan bersumber dari kebenaran atau hal-hal yang bersifat kejahatan. Nah, oleh sebab itu, akhir dari renungan malam hari ini, Horjal mau katakan kepada teman-teman, pikiran yang jernih itu tidak dimulai di saat kita pelajari ilmu-ilmu di dunia ini, tapi di saat kita membuka hati sama Tuhan, dan Tuhan tolong kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Horjal silakan Kak Kornel untuk sharing. Oke, thank you Kak Horjal buat sharingnya malam